Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Jumat dalam Oktav Natal 30 Desember 2022. Hari ini gereja merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Bacaan dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Pater Laurentius MSSCC dari Italia. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Melalui renungan ini kita semua diajak untuk belajar dari Santi Yosef. Santi Yosef menjadi teladan bagi kehidupan kita orang Kristen. Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Patris Corde menyebut Santi Yosef sebagai bapa untuk semua orang Kristen. Paus mengatakan bahwa Yosef secara nyata mengungkapkan kebapaannya dengan mempersembahkan dirinya dalam kasih yang ditempatkan untuk melayani Mesias yang tumbuh hingga dewasa di rumahnya. Di dalam surat apostolik itu juga Paus mengatakan, di dalam diri Yosef, Yesus melihat kasih Allah yang lembut. Jadi Santi Yosef adalah seorang bapa yang taat kepada kehendak Allah. Dengan menjawab ia, dia melindungi Maria dan Yesus, serta mengajarkan kepada Yesus untuk selalu taat kepada kehendak Allah. Dengan ini Santi Yosef turut ambil bagian dalam karya penebusan agung yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Paus Yohanes Paulus II menyebut Santi Yosef seorang pelayan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui mimpi Yosef diperintahkan untuk membawa Maria dan bayi Yesus malam itu juga ke Mesir dan harus tinggal di sana
sampai mendapatkan perintah lagi untuk kembali. Lalu setelah Herodes mati, malaikat menampakkan diri lagi kepada Yosef melalui mimpi dan meminta untuk keluar dari tanah Mesir, pergi ke tanah Israel, dan mereka tinggal di daerah Galilea, khususnya di kota Nazaret. Jadi Yosef mendengarkan semua kehendak Allah melalui mimpi. Meskipun melalui mimpi, semuanya dijalankan oleh Yosef. Dia tidak menolak sedikit pun, apalagi untuk lari dari situasi tersebut. Yosef sungguh percaya bahwa Allah menyertai dirinya. Dia percaya bahwa Allah telah mengatur semuanya agar semua kehendaknya itu dapat terwujud, sehingga tidak ada lagi keraguan dari Yosef untuk menjalankan semuanya itu. Sepertinya Yosef sadar bahwa keinginan Allah yang harus dijalankan itu adalah sebuah karya agung yang dapat memberikan sebuah situasi baru dalam kehidupan umat manusia. Hal ini menunjukkan kualitas iman Yosef yang luar biasa. Imannya dibuktikan dengan sebuah ketaatan total kepada Allah, sehingga meskipun berbagai macam tantangan yang dihadapinya, Yosef tetap setia dan selalu percaya bahwa Allah menyertai dirinya. Dia menunjukkan kasih Allah dengan sebuah keberanian dan kelembutan seorang bapa. Setiap hari Yosef menjalankan aktivitasnya, bekerja sebagai tukang kayu, bergaul dengan sesama yang ada di sekitarnya. Namun dia adalah pribadi yang sangat istimewa di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita dan Yosef sama-sama anak Allah. Kita pun sama-sama murid Kristus. Namun dia memiliki kelebihan yang tak kita miliki. Karena itu kita harus dengan rendah hati belajar dari dirinya. Mungkin semua kebajikan hidupnya tak bisa kita miliki, tetapi kita tetap berusaha untuk menjadi seperti dirinya yang selalu setia dan taat pada kehendak Allah. Natal yang kita rayakan harus menjadi momentum untuk memperbaiki diri. Kita harus sadar bahwa banyak kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Makanya Tuhan datang untuk menghapus semuanya. Belajar pada pribadi Santi Yosef yang membiarkan kehendak Allah menguasai dirinya. Yosef tahu kehendak Allah pasti selalu memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Kesadaran yang sama pun harus kita miliki, dan itu adalah bukti kita sungguh beriman dan percaya kepada Allah. Amin.